Selamat pagi bagi kita semua. Mari bersyukur atas berkat Tuhan yang telah kita terima hari yang baru, dan kita telah menerimanya dalam sukacita dan kesegaran di pagi hari ini. Sebentar kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan siraman rohani pagi melalui channel YouTube HKBP Setia Negara. Untuk itu, terlebih dahulu kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan kami nafas dan kehidupan di pagi hari ini dengan kesegaran dan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan kami sukacita. Dan biarlah kiranya pertolongan Tuhan melalui hikmat kebijaksanaan kami dapat mendengarkan firman-Mu dan mencamkannya di tengah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siraman rohani di pagi hari ini yaitu dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Tuhan mengasihimu. Saudara-saudari kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar serta menyanyikan lagu ciptaan dari Guru Diapari Simanungkalit, yaitu dengan judul Sipata Sai Suku-Sukun, Rohaku Sai Lulu-Lulu, Didiado Debata, Didiado Debata. Dari syair lagu ini, pencipta lagu mengalami kekecewaan yang sangat berat sekali, sehingga sampai mempertanyakan apakah Tuhan telah meninggalkanku dan tidak memperdulikanku lagi. Ya, mungkin hal tersebut juga pernah kita alami dalam kehidupan ini, ketika beban dan pergumulan yang berat menerpa hidup, sehingga kadang bertanya, di mana Engkau Tuhan? Di mana Tuhan ketika aku gagal, kecewa, sedih dan berduka, penyakit yang kronis, persoalan silih berganti dan masalah-masalah lainnya. Namun akhir nyanyian itu, pencipta lagu menyadari bahwa hanya Tuhan jawaban dari semua pergumulannya. Sebagaimana dia menuliskan, hiburkanlah aku yang berduka, yang mengadu kepadamu. Perteguh iman percayaku, ya Tuhan Allah penolongku, Maha Pengasih. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang dilahirkan dalam roh Tuhan akan mengetahui bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan beserta, Tuhan hidup dan mengasihinya. Ya, mengalami kasih Tuhan adalah menikmati, merasakan kehadiran Tuhan yang telah datang ke dunia untuk hidup dan menghidupi orang percaya. Setiap orang yang menghadirkan kasih dengan hidup saling mengasihi telah menyaksikan bahwa kasih Allah memampukannya untuk mengasihi. Hidupnya senantiasa dibaharui dan hidup lahir baru dengan kehadiran roh Tuhan yang memampukan orang percaya berjalan dalam kebenaran. Sebagaimana Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kehadiran kasih yang berkuasa atas hidupnya akan memampukannya untuk dapat mengampuni, memaafkan, karena kasih Allah yang telah menguasai, memelihara dan menuntun hidupnya. Dengan demikian saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah kasih. Dengan senantiasa orang percaya datang dan berserah untuk dihidupi kasih-Nya. Kita harus tetap in charge, connect, ibarat handphone kita yang harus diisi dengan daya listriknya supaya tetap hidup, atau kendaraan kita dengan bahan bakarnya supaya tetap berjalan. Hidup kita harus tetap mengalami relasi dan hubungan yang erat dan dekat dengan Tuhan. Mari untuk tetap setia, taat dan menyerah kepadanya. Ingatlah dalam Yohanes 3 ayat 16, kasih Allah dinyatakan pada dunia supaya setiap orang atau makhluk mendapatkan keselamatan dari Tuhan dan mendapatkan hidupnya
yang kekal. Untuk itu, jangan ditangkap kematian tanpa bersama dengan Yesus. Nyanyian buku ende, ikon Yesus dodong aku, dan seterusnya. Meneguhkan setiap orang percaya untuk senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan hingga sampai kepada perhentian akhir hidup, serta membawanya kelak ke sorga yang kekal. Mari berjalan bersama Tuhan dalam jalan terang kasih-Nya, karena Dialah kebenaran dan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang senantiasa memberikan kasih kepada kami. Kasih-Mu besar dan kasih-Mu agung, dan kasih-Mu senantiasa memampukan kami untuk dapat hidup di dalam pertolongan-Mu. Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus yang menghadirkan kasih dan kehidupan dalam hidup kami. Kuasailah hidup kami senantiasa di dalam pertolongan-Mu, sehingga kami dapat mengerti, merasakan, menikmati, dan memaknai dalam hidup kami bahwa Tuhan adalah kasih dan Maha Pengasih. Tuhan, satu hari ini kami serahkan seluruh hidup kami dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Baik kami berkarya, berpikir, bertindak, berjalan, ataupun apapun derap langkah hidup kami, Tuhan penolong dan beserta dengan kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jiwa raga kami. Berkati juga sanak kekasih dimanapun mereka berada dalam berbagai aktivitasnya. Dan Tuhanlah yang menolong orang yang berduka, yang sakit, yang di dalam pergumulan dan penderitaan. Dan berkati juga saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan menambahkan sukacita dan senantiasa mengasihi di tengah aktivitas dan kegiatan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus. Kami berdoa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Mari kita berkarya di dalam kita melakukan aktivitas kita satu hari ini di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.